Betul seperti kata Pak Samsul, saya dulu sempat hidup di Amerika mulai dari tahun 2003 sampai 2008. 2008 itu 2008 akhir gitu ya, pada saat Obama naik itu di Amerika itu terjadi krisis ekonomi. Kalau pernah ikut, ada dulu kita di Bandung tentang masalah sejarah uang itu, bahwa ekonomi dunia itu akan selalu mengalami downturn, mengalami krisis per 10 tahun. Sebelum 2008 itu kan 98 ya, 98 ada krisis ekonomi, 2008 ada lagi. Nah, dekat lagi 2018. Kalau pengen tahu mungkin lebih detail lagi, hari Sabtu ini di Bandung ada materinya, akan kira-kira akan bahas seperti itu, membantu publikasi yang tadi kami sampaikan. Oke, mungkin singkat aja, tahun 2008 itu saya di Amerika kena PHK. Jadi saya tahun 2003 di sana, saya melihat Amerika kebobrok. Jangan percaya apa yang lihat di film mereka, hidup mereka tuh kan kalau lihat di film mereka hidupnya kecukupan ya, punya rumah lah, mobil lebih dari satu, bisa jalan-jalan, tapi itu semua ngutang semua. Mereka itu tahun 2008 itu kalau survei secara rata-rata hutang kartu kredit mereka itu, hutang mereka itu per orang ya, termasuk anak kecil dihitung itu $5.000 hutangnya. Dan mereka itu sudah pakai uangnya itu untuk 5 tahun ke depan. Jadi mereka udah sama sekali ada tabungan. Makanya tahun 2008 mereka jatuh. Jadi kalau sekarang orang kita di Indonesia ini mau hidup pakai gaya orang Amerika, saya bilang itu seperti satu moron, bodoh sekali itu. Sudahlah, tinggalkan lah gaya hidup orang Amerika pakai kartu kredit semua, utang itu semua, tinggalkan semua. Nah, oke, tahun 2003 saya di sana. Saya selama 2 tahun melakukan pengamatan. Saya nggak akan menetap di sana. Jadi saya hanya berniat cari pengalaman sama nambah pundi-pundi lah. Saya ingat pulang ke Indonesia. Tahun 2008 saya di PHK. Momennya pas, visa kerja saya udah mau habis, jadi saya pulang aja ke Indonesia dengan harapan saya punya modal tambahan. Saya buka usaha di Indonesia sambil saya masih latar belakang saya pendidikannya arsitek. Jadi di sana saya kerja di konsultan arsitek yang memang banyak proyeknya di Indonesia ya, kayak Pondok Indah Mall, kayak yang di Kapuk, tempatnya ada Kapuk gitu. Nah, jadi saya pulang ke Indonesia, saya kembali lagi ke bidang arsitektur, kerja dengan teman. Nah, karena saya punya ya sedikit modal lah tabungan di sana, saya pikir saya harus buka usaha. Saya buka usaha, ya tapi karena tidak punya ilmunya dan saya belum tahu dosa riba itu apa, saya dulu mulai usaha ini. Saya coba usaha rental mobil. Memulainya dengan cara, ya itu, mobil leasing. Saya ambil kira-kira 4 mobil, semua leasing semua. Awal-awal memang berjalan enak gitu ya, tapi lama-lama seperti yang kata Kang Yudi bilang itu, setiap hari lihat kalender itu, apalagi kan 4 mobil ya, masing-masing jatuh tempo itu beda-beda, masing-masing tiap minggu. Yang pertama tanggal 6, yang pertama tanggal 13, yang ketiga tanggal 21. Jadi setiap bulan saya stres terus. Setiap bulan, setiap minggu, aduh ini harus bayar cicilan ini, sementara pemasukan dari rentalnya juga ya nggak jelas ya. Jadi benar gitu, kalau kita mengandalkan riba gitu ya, kita menjadi fokusnya itu lebih kepada gimana untuk bayar cicilannya gitu, lebih daripada kita menjual produk kita. Jadi selama saya di usaha itu ya saya lebih banyak memikirkan gimana bayar cicilannya gitu. Ujung-ujungnya usaha saya itu
Ya terus ujung-ujungnya inilah hancur lah, 2 mobil hilang digadaikan orang gitu ya, entah kemana gitu. 2 lagi ya tabrakan lah ya apa. Entah, padahal secara hitung di atas kertas gitu ya, saya udah hitung semua. Ini harus berjalan dengan benar. Ini yang ini bisa hasil segini, ini bisa hasil segini. Tapi ya gitulah, mungkin karena pakai leasing ya, pakai bunga, pakai riba itu, ya udah hancurlah semuanya. Dan itu akhirnya ujung-ujungnya saya harus nombokin semua cicilannya dari uang tabungan saya. Jadi ujung-ujungnya semua tabungan saya di hasil saya itu habis semua, nol semua. Tapi setelah itu saya belum terlalu sadar ya, tapi saya pikir ini memang masalahnya pasti. Jadi secara hati nurani juga merasakan kalau kita nyicil, leasing, terus bayar cicilan itu kan kita ngerasa harga mobil segini, tapi kita nyicil nanti jadi sebanyak ini gitu. Itu kita nggak terima gitu kan. Akhirnya saya putuskan, oke, saya tidak akan melanjutkan usaha ini, saya tutup semua usaha itu ya, dengan rugi toko semua. Begitu saya tutup, tidak lama saya tutup itu ya betul. Allah akan menjadikan yang gantinya gitu. Saya nggak lama, waktu ada teman lama saya, teman lama yang mungkin 20 tahun terakhir lah ketemu gitu kan. Dia ketemu ke saya, dia menawarkan sebuah pekerjaan, membangun sesuatu gitu kan. Biasanya kan kebetulannya arsitek, dia kamu desain dan kamu bangun juga. Ya alhamdulillah, setelah itu saya otomatis ya bisa bangkit lagi gitu. Setelah itu saya bisa bangkit lagi. Nah mulai saat itulah saya mencoba usaha di dari properti. Nah di saat itulah, pada saat mengembangkan properti, ada lahan yang menarik. Saya coba tanya, ada mungkin sebagian kenal dengan Pak Kahar ya. Pak Kahar bilang akan bantu saya untuk pembiayaan pendanaan untuk membeli lahan sebelahnya. Nah pada saat akan memulai itu, jadi akan lewat bank gitu kan. Pada saat akan memulai itu, bertemulah saya dengan Pak Samsul. Mulailah di Pak Kahar memberikan dulu CD yang CD PTR itu kan, tentang seminar. Saya mulai dengar gitu. Nah akhirnya saya mengikuti seminarnya dan saya dapat ilmunya bahwa ya dosa riba itu seperti yang tadi ceritakan, nggak usah saya bilang lagi lah. Ya udah mengerikan lah. Jadi yang tadinya itu siap tantangan dengan bank, mengajukan pinjaman 10 miliar, alhamdulillah batal semua. Tapi ya proyek saya yang saya mulai itu ya jadinya saya hanya modal pas-pasan gitu kan. Tapi dengan tanpa adanya modal bank itu ya, menurut saya justru kita jadi lebih fokus gitu di pekerjaan saya, di yang saya jual itu gitu. Dibandingkan dulu waktu saya di bisnis rental mobil gitu, saya fokusnya ya gimana cara mencicil mobilnya gitu, bukan dengan fokus gimana saya bisa mobil saya dirental orang gitu. Kalau sekarang karena saya tidak ada kewajiban apa-apa ke bank, tidak ada kewajiban apa-apa untuk membayar cicilan, ya saya bisa fokus menjual. Dan selain saya tidak ada pinjaman ke bank, orang yang membeli saya pun, kalau mereka datang dengan membeli dengan cara KPR, saya tolak gitu. Padahal ya terus terang sering keadaan saya sedang kondisi keuangan sedang nipis lah, sedang sangat sedikit. Tiba-tiba ada orang hendak membeli, dia siap memberikan uang muka, saya kan mensyaratkan uang muka 40%. Yang jumlahnya besar lah, di atas 1,5 miliar lah. Dia siap dengan angka 500 juta cash di depan saya. Ini siap, saya 500 juta uang mukanya, sisanya nanti kita KPR ke bank. Terus terang saya galau sekali itu. Ini seperti tadi yang disebutkan di sini ya, benar itu ujiannya itu kerasa sekali itu. Saya terus uang saya di kantong saya punya cadangan mau tinggal 15 juta di kantong, sementara harus hidupin anak, bayar sekolah segala macam.
ada calon pembeli siap memberikan cash 500 juta ke saya sebagai uang muka, sisanya KPR. Tapi ya itu ujian gitu kan. Ya saya harus sangat galau gitu. Ya itu harus ditolak. Dan setelah ditolak ya alhamdulillah. Setelah itu data pembeli lain yang siap dengan membayar cash bertahap, dibayar semua, jadi tinggalkan semua riba-riba, semua akar batil itu. Ya jadi memang benar itu, tinggalkan yang batil, akan ada penggantinya gitu, dan akan datang yang tidak diduga-duga. Tapi juga saya juga tekankan ya, keep moving, keep learning gitu. Jadi tidak terus, tapi juga harus terus belajar gitu. Jadi kalau kita sudah bebas riba, kita udah nggak pakai bank, kita tidak pakai kartu kredit, kita tidak pakai asuransi, apakah kita sudah berbisnis yang syar'i? Belum tentu. Karena bisa jadi di cara kita berbisnis, di cara kita bikin kontrak dengan pembeli, dengan kontraktor, itu masih ada akad-akad yang ternyata batil gitu. Makanya kita tetap harus terus belajar gitu. Seperti tadi bilang Pak Hero, harus ada ikut belajar fikih muamalahnya gitu. Jadi jangan sampai kita terjerumus lagi gitu. Dan yang satu poin juga saya ingat ini, kalau yang lazim selama ini, kalau kita menjual rumah atau kita membeli rumah, misalnya cash bertahap gitu kan, kalau ada misalnya dibagi pembayaran misalnya 12 kali, kalau ada terlambatan pembayaran, itu kan misalnya ada denda ya, ada denda, itu kan lazim kan, itu lazim. Ternyata setelah kita pelajari dulu, itu tidak boleh, itu udah jadi riba gitu ya, dan itu udah jadi riba gitu. Nah, itu sering sekali saya hadap pembeli itu dia siap membayar, dia pakai KPR, dia siap pakai cash bertahap, tapi yang misalkan itu poin-poin denda itu gitu. Nah, disitulah kita diuji lagi gitu. Tapi seperti dibilang juga oleh Ustaz Samsul sebelumnya, bahwa modal kita untuk menjadi pengusaha itu bukanlah uang, tapi kita sendiri gitu. Kalau kita bisa meyakinkan pembeli bahwa barang yang dia beli dari kita itu adalah barang yang berkualitas, dan kita tunjukkan bahwa syarat-syarat kita menjual adalah seperti ini, alhamdulillah pembeli juga akan mengerti dan akan menerima syarat-syarat kita gitu. Dan ya itu alhamdulillah, jadi yang sekarang itu saya akhirnya saya sudah jadi developer ya, menjual beberapa unit, dan alhamdulillah tidak sama sekali tidak ada KPR, sama sekali tidak ada akad-akad batilnya, dan alhamdulillah begitu saya tegas menerapkan tanpa ada denda ya, tanpa denda begitu, dan si pembeli setuju, tidak lama kemudian datang lagi pembeli yang lain, dan pembeli yang lain itu langsung dia mengambil 2 unit, dan mungkin ini apa ya, jarang sekali tuh. Bayangkan ini mungkin satu di antara sejuta orang yang bisa. Jadi ada pembeli datang ke saya membayar dengan cara cash. Dia datang ke saya bawa ransel besar 2. Pak, ini saya bayar uang mukanya cash gitu. Saya dia bilang, Pak, ini pembayaran saya cash, silakan Bapak hitung. Bawa ransel gitu kan. Saya juga bingung gimana hitungnya. Itu di depan notaris, bahkan si notarisnya pun terengah-engah, karena si pembeli pun dia membayar ke notaris itu dengan uang cash itu gitu. Bayar notaris, dia bingung notarisnya. Waktu itu ongkos notaris sekitar 40 juta lah. Jadi notaris pun dibayar 40 juta, dia bingung ini gimana hitungnya, gimana saya gitu. Dibayar dengan 2 ransel, itu harus dihitung itu semua gitu kan. Tapi itu bayangkan bagaimana mungkin gitu seorang kan jarang sekali gitu ya, seorang pembeli yang siap bayar cash tiba-tiba datang ke saya gitu kan. Dari mana datangnya itu kan? Kalau yang maksudnya itu karena kita berusaha
istiqomah tetap pegang, hindari yang batil itu, akhirnya terus berusaha belajar, tetap menggunakan berusaha untuk syar'i. Ya itu sesuatu yang nggak mungkin itu bisa mungkin gitu. Karena kita berserah kepada yang maha mengatur, ya apa sulitnya Allah untuk mengatur itu gitu. Datang seorang pembeli, ya terus dia bawa 1,5 miliar cash gitu ke depan saya gitu. Seumur umur saya pegang 100 juta sekarang, belum pernah kan. Dia bawa 1,5 miliar cash di depan saya. Ya jadi mungkin saya sih buat yang di sini gitu ya. Satu pengalaman di Amerika itu tadi yang pertama, gaya Amerika itu kan hidupnya pakai kartu kredit ya, rumah nyicil, mobil nyicil, bahkan sekolah pun nyicil. Jadi mereka ada apa namanya student loan. Gitu. Jadi mereka dari sejak kuliah itu sudah terjerat riba. Gitu. Jadi memang berat itu mereka itu. Jadi tinggalkanlah riba itu. Nah tapi setelah tinggalkan riba itu belum selesai di situ. Kita harus tetap terus belajar, terus pelajari semua tata cara jual beli yang sesuai syariat Islam, jangan sampai kita kejeblos lagi. Gitu. Jadi kayak masalah denda itu sebenarnya ringan gitu kan. Saya dulu sempat galau, sempat tanya ke Pak Samsul gimana nih mereka minta ada denda, sementara itu nggak boleh gitu. Saya sempat bahkan saya sampai bilang ke si calon pembeli itu bilang. Yang pembeli yang membayar 1,5 miliar cash itu gitu. Kalau memang Bapak tetap memaksa ada denda juga, lebih saya mundur, silahkan cari yang lain gitu. Saya sampai kecil biar kalau itu nggak tenang soalnya gitu. Sekarang ini saya dibandingkan dulu waktu saya yang usaha rental mobil itu yang dengan leasing itu. Ya itulah, tiap malam gelisah, bangun pagi lihat kalender, ini jatuh tempo mobil yang mana, begitu kan. Sekarang saya hidup tanpa ada tagihan apa-apa, jadi bangun mobil itu tenang, datang juga santai, mau bikin acara di Bandung, undang bicara juga enak, gitu kan. Jadi jauh-jauh berbeda lah rasanya. Jadi, tapi ya begitu kita berniat bebas riba itu godaannya berat sekali gitu. Apalagi tadi poinnya is hard to start at beginning itu bener-bener terasa berat sekali. Apalagi memulai usaha berat sementara kondisi keuangan kita makin terus menipis, menurun gitu. Kita tidak ada penjualan. Godaan bank terus nelfon, halo Pak, itu ada tawaran KTA, halo kan bagus lah ceritanya begini. Ya harus tegas. Nggak boleh Pak. Kenapa nggak mau Pak? Riba, tutup. Jadi sekarang ini saya dengan enaknya kalau kan masih ada itu teleponnya yang nelfon. Halo Pak, ini ada proses kredit untuk Bapak begini. Besar loh, saya kok dilewatkan. Enggak Mbak, makasih. Kenapa? Riba. Oh, udah. Beres semua. Mereka nggak akan masuk juga asuransi segala macam. Jadi itu kita harus kuat ya, harus benar-benar niat. Ya benar tadi, tidak boleh tidak ada, tapi harus kalau sudah pilih itu di situ. Ya atau kan gimana? Dosa riba sudah jelas kan, dosa besar begitu. Jadi itu salah satu lah. Hidup gaya Amerika itu sebenarnya sudahlah gak ada gunanya lah itu, benar-benar semula. Terus kedua, tinggalkan riba. Ketiga, setelah kita bebas riba, terus belajar ilmu-ilmunya, jangan berhenti sampai di situ. Jangan merasa cukup gitu. Sampai sekarang aja saya masih merasa masih jauh lah gitu, masih banyak ilmu bisnis yang harus kita pelajari, yang sebenarnya bersumber dari Quran dan hadis gitu. Dari situ sebenarnya. Jadi itulah catatan saya ya. Apalagi yang sekarang mungkin masih ragu-ragu gitu, baru mulai bisnis ataupun sudah meninggalkan riba, tapi misalnya kerjasama dengan temannya dan temannya ada menitipkan modal dijanjikan akhir tahun 10%. Nah itu hati-hati gitu,
Jangan salah, kemarin juga saya pas lagi Idul Fitri saya main ke Sumedang, ada yang menawarkan, Pak beli sawah saya, terus nanti mengolah gimana? Kalau nanti ada petani penggarap, mereka akan store 2,5 kilogram per tumbang. Nah, itu kan lazim kan di Indonesia ya. Nah, itu harus belajar ilmunya. Boleh nggak seperti itu? Nah, itulah contohnya ya. Ini jadi hukumnya itu menyewakan lahan pertanian. Bagaimana menurut Islam? Jadi penting, keep moving, keep learning. Memang awal-awalnya berat, semuanya susah, tapi ya saya juga sekarang masih terus belajar gitu ya, masih terus berusaha. Makanya kalau ada acara lagi saya usaha datang lah, ketemu apalagi ketemu teman-teman semua kenal di sini. Jadi ya itulah pesan saya ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.